Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat diberi kesehatan untuk tetap bisa di rumah aja dan melaksanakan tugas fikih dari Ustadz. Hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu 6 Mei 2020. Saya Fatih Zaki Nabani, nomor absen 6, kelas 8-9. Tugasnya penilaian akhir tahun mata pelajaran fikih, dan Ustadz yang mengajar di kelas 8-9 ialah Ustadz Asyra Zainuddin. Kali ini saya mengambil tema mengenai hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Ya, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang disunahkan berpuasa. Berarti ini tidak wajib, karena ini sunnah. Tapi walau sunnah, walau tidak merusak keabsahan ibadah bila dilewatkan, amalan-amalan sunnah atau ibadah apapun, terutama bulan Ramadan, di mana semua kebaikan dilipat gandakan, tidak boleh dilewatkan karena demi kesempurnaan ibadah tersebut. Nah, ada 9 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa pada bulan Ramadan, yakni 1. Makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Bersantaplah sahur kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahur itu bisa dilakukan walau hanya minum seteguk air kalau nggak punya makanan. Utamanya sahur itu diakhirkan waktunya, mepet-mepet azan, tapi pastiin tetap bisa makan. 2. Menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Ahmad. Saat pertama berbuka, sunahnya itu makan kurma atau minum air. Karena Rasulullah selalu berbuka dengan kurma basah. Jika nggak punya kurma basah, pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma, minum air. Kalau tidak ada keduanya, jika ada madu dan susu, maka dahulukanlah madu, walaupun sama-sama manis. 3. Membaca doa yang masyhur sebelum atau sesudah berbuka. Maksud masyhur ini ialah terkenal, seperti doa Allahumma laka sumtu. Yang keempat, menahan lisan dari perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram, karena dapat menggugurkan pahala puasa. 5. Menahan diri dari hal-hal yang tak sejalan dengan hikmah berpuasa, meskipun tidak membatalkan puasa itu sendiri, seperti riya atau pamer, sombong, menzolimi orang lain, mubazir, memfitnah orang lain, dan sebagainya. Yang keenam yakni bersedekah dan memberi makan untuk berbuka atau takjil pada orang lain. Rasulullah bersabda, "Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 807. Bersedekah juga menyelamatkan dari seseorang dari panasnya api neraka, juga memberkahkan harta seseorang, jadi hartanya makin berkah. Apalagi amalan di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan pahalanya. 7. Memperbanyak iktikaf. Nah, karena saat ini seluruh dunia dilanda taun atau virus, yakni virus corona yang menular dan sudah memakan korban yang banyak. Banyak di wilayah lain, termasuk Indonesia, masjid yang ditutup dan meminta jamaah untuk ibadah di rumah saja. Untuk iktikaf, menurut 3 mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, iktikaf itu harus dilakukan di masjid atau masjid jami'. Nah, pengertian yang dimaksud masjid ialah tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu. Bisa musola, langgar, atau surau. Kalau masjid jami itu tempat dilaksanakan sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Tapi menurut mazhab Hanafi, boleh iktikaf di musola rumah atau tempat yang biasa kita pakai untuk sholat 5 waktu. Mengingat sekarang banyak seruan, banyak himbauan untuk masyarakat di rumah aja, termasuk ibadah di rumah. Jadi, dalam kondisi saat ini, kita lebih baik menjauhi mudarat daripada memperoleh manfaat. Nah, karena kita tidak bisa ke masjid karena menjauhi keramaian, untuk menekan laju penyebaran virus ini, kita bisa iktikaf di tempat kita beribadah biasanya, bisa di musola rumah. Inilah salah satu cara supaya kita tetap terikat dengan amal ibadah
di bulan Ramadan ini. Nomor 8, menghatamkan Al-Quran. Setidak-tidaknya dalam satu bulan Ramadan kita 1 kali khatam. Karena pada bulan Ramadan Imam Syafi'i sampai menghatamkan 60 kali dalam satu bulan. Yang ke-9, istiqomah. Yang terakhir istiqomah. Dalam memelihara amalan sunnah di istiqomah yakni menjaga semangat atau tetap memelihara amalan sunnah di bulan lainnya hingga kembali ke bulan Ramadan. Mengingat kita kadang-kadang malas melaksanakan amalan sunnah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.